Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Tutorial, channel berbagi pengalaman dan tips dalam kegiatan sehari-hari. Kali ini saya coba berbagi pengalaman bagaimana saat ingin mengganti aki kering pada mobil kita. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat, khususnya bagi pemula yang ingin tahu kapan aki mobilnya harus diganti dan bagaimana mengganti aki kering sendiri. Untuk lebih lengkapnya, jangan kemana-mana, ikuti terus pengalaman saya ini. Jadi ceritanya pada saat saya ingin berangkat keluar rumah memakai mobil pagi hari, remote kunci mobil saya tidak seperti biasanya, tidak berfungsi. Pintu mobil tidak bisa dibuka seperti biasanya. Otomatis saat itu saya hanya bisa membuka pintu mobil secara manual. Saya ingat waktu itu bahwa aki saya ternyata sudah berumur 2,5 tahun dan kira-kira menempuh lebih dari 25.000 km lah. Nah, setelah itu coba saya cari tahu info di Mbah Google dan Mbah YouTube. Setelah saya search di Mbah Google dan Mbah YouTube, kira-kira ada 3 perbedaan mendasar antara aki kering dan aki basah. Aki kering umurnya lebih muda atau lebih singkat, sedangkan aki basah bisa lebih lama. Sedangkan kelebihan dari aki kering itu kita tidak ada maintenance. Aki basah kita harus ada maintenance. Kelemahan dari aki kering, harganya lebih mahal, sedangkan aki basah bisa lebih murah. Kesimpulannya, dari aki saya yang sudah berumur 2,5 tahun memang sudah saatnya untuk diganti sepertinya. Keesokan harinya jadi saya pergi ke tempat spare part mobil yang jual aki. Saya tanyakan di sana berapa harga aki kering, ternyata 1.180.000. Kemudian juga saya tanya informasi kalau aki basah harganya 980.000. Jadi bedanya sekitar 240.000. Setelah saya pikir-pikir, saya putuskan akhirnya untuk beli aki kering lagi karena berdasarkan data dan juga pengalaman saya, waktu 2,5 tahun sepertinya cukup untuk aki kering ini. Nah, sekarang saya coba ceritakan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dalam mengganti aki lama dengan aki baru. Kalau kita lihat dalam aki itu sendiri, ada beberapa informasi yang penting yang perlu kita ketahui. Contohnya ini dalam aki saya ada tulisan N570 12 volt 65 Ah. Ini angka yang perlu kita perhatikan kalau saat ingin membeli aki dan biasanya ditanyakan juga oleh toko penjual aki. Kemudian kita lihat juga dalam aki sendiri ada kutub positif dan negatif. Posisinya jangan sampai tertukar ya. Kemudian dalam aki itu sendiri kalau kita lihat ada indikator yang perlu kita ketahui. Kalau di aki saya ini ada 3. Warna hijau berarti masih bagus. Putih strom berarti akinya sudah ngedrop atau stromnya kurang. Kalau yang ini satu lagi merah berarti memang aki harus benar-benar diganti. Nah, kejadian yang aki saya lama ini sudah warnanya putih, jadi memang sudah ngedrop kasusnya, stromnya. Nah, ini dia langkah-langkah dalam mengganti aki kering lama dengan yang baru. Berikut beberapa tipsnya. Pertama kali tentunya kita harus tarik tool yang ada di dekat setir kita di dashboard untuk membuka kap bagian depan. Nah, di kap mobil depan ini kita bisa buka. Di sana ada aki. Itu warnanya kotak seperti black box. Posisinya stabil karena sudah dikencangkan oleh baut-baut sedemikian rupa. Yang harus kita lakukan pertama harus kita longgarkan dulu baut-bautnya. Kita perhatikan juga ada komponen lainnya jangan sampai terjatuh ya pas pada saat membuka baut-baut tersebut. Kemudian setelah selesai, angkat aki
yang bentuknya seperti kotak ini secara hati-hati, dan cukup berat karena 17 kg ini, jadi sangat hati-hati. Nah, sebelum kita ganti dengan aki yang baru, cek lagi speknya, kita sesuaikan angkanya sama ya. Setelah itu masukkan lagi aki baru kita ke posisi seperti aki yang lama. Lakukan secara hati-hati, perhatikan mana kutub positif dan kutub negatif. Pada saat pemasangan biasanya akan timbul percikan api atau listrik kecil dari kutub-kutub itu. Itu normal karena itu ada tegangan di sana, hanya kecil saja 12 volt. Jadi tipsnya jangan sampai ada cairan atau material yang mudah terbakar. Nah, setelah semua terpasang, kemudian kita bisa coba nyalakan mesin mobil kita. Nah, mesinnya sekarang sudah menyala. Kemudian kita cek juga beberapa alat-alat yang ada di mobil kita seperti video, audio, ya sudah menyala semua. Setelah itu kita matikan kembali mobil kita dan cek keluar sekali lagi pemasangan aki kita apakah memang sudah benar-benar stabil, artinya sudah kencang pemasangan murnya dan lain-lain. Setelah kita puas, kemudian kita bisa tutup kapnya. Oke, kita kembali lagi dan kita bisa jalankan mobil kita. Nah, demikianlah pengalaman singkat dan tutorial dari saya tentang bagaimana cara mengganti aki kering lama dengan yang baru. Semoga pengalaman sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Seandainya ada info yang kurang, silakan kasih komen dalam kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng sehingga channel ini bisa berkembang. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.